Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toto Andi dari Pendidikan Sejarah 2017. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Ajar Market Tram pada materi sejarah tram di Malang untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 IPS 3 SMA Negeri 1 Bululawang, Malang. Yang pertama, diawali dari latar belakang permasalahan. Pertama, kurangnya guru memaksimalkan fasilitas dan media pembelajaran. Dari hasil observasi saya, tanggal 19 September 2019, saya melihat bahwa guru hanya memakai PowerPoint biasa dan slide-slide yang cenderung full text, dan selanjutnya cara menggunakan media pembelajaran. Cara menggunakan media pembelajaran yang dimaksud adalah cara menggunakan media yang bervariasi, dan selanjutnya C, kondisi kelas yang tidak kondusif. Kondisi kelas yang tidak kondusif ini juga dapat dilatar belakangi dari kurangnya guru memaksimalkan fasilitas, sehingga siswa tidak memperhatikan apa yang diterangkan atau dijelaskan oleh guru. Selanjutnya, mengapa memilih media market? Yang pertama, dari hasil pengamatan peneliti terhadap penelitian terdahulu, media miniatur sangat efisien dalam meningkatkan hasil belajar. Dari penelitian terdahulu, saya melihat bahwa penggunaan miniatur dalam siklus 1 dan siklus 2 mengalami kenaikan yang signifikan. Dari siklus 1 yang dengan nilai 55,3 dan pada siklus 2 naik ke 78,33. Dan selanjutnya, maket merupakan bentuk tiruan dari benda dalam bentuk miniatur. Selanjutnya, maket merupakan media 3 dimensi yang dapat memvisualisasikan benda. Selanjutnya, penelitian terdahulu meliputi dari Sa'dia Maufirotus tahun 2019 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Maket Candi Jawi untuk siswa kelas 10 IPS 3 SMA Negeri 1 Mbayol Kabupaten Pasuruan. Yang selanjutnya menggunakan penelitian dari Sevi Rifandi, penggunaan miniatur Candi Prambanan dan Borobudur untuk meningkatkan keefektifan dan hasil belajar siswa pada materi perkembangan agama Hindu Buddha kelas 11 IPA 1 SMA Al-Munawariyah Bulelawang, Malang. Dan selanjutnya penelitian oleh Cahyo Triwibowo yang berjudul Eksploitasi Tram di Kabupaten Malang tahun 1987 sampai 1979. Untuk yang pertama, penelitian dari Sa'dia Maufirotus. Pada penelitian ini persamaannya yaitu sama-sama membuat produk berupa market, tapi perbedaannya yaitu penentuan uji coba produk yang berbeda. Kalau peneliti terdahulu di SMA Negeri 1 Bangen, sedangkan peneliti ini uji cobanya di SMA Negeri 1 Bululawang, dan konteks materi juga berbeda. Untuk penelitian dari Sevi Rifandi, perbedaannya yaitu uji coba juga berbeda dan materi yang disampaikan juga beda. Yang selanjutnya, penelitian dari Cahyo Triwibowo. Dalam penelitian Cahyo Triwibowo ini, peneliti terdahulu menggunakan metode historis dalam penelitiannya, sedangkan peneliti ini menggunakan metode pendekatan research and development atau pengembangan. Tujuan penelitian dan pengembangan: pertama, menghasilkan produk berupa media pembelajaran market tram. Yang kedua, menguji efisiensi efektivitas produk berupa media pembelajaran market tram. Ya, ini desain produk. Dalam pembuatan maket ini, peneliti menggunakan ukuran cm, maket berukuran persegi panjang dengan ukuran panjang 100 cm dan lebar 80 cm. Untuk maketnya terdapat 3 bagian. Yang pertama, alas maket yang terbuat dari papan kayu dan triplek. Ini alas maketnya. Dan yang kedua, bagian dalam maket terdiri dari miniatur tram dan jalur tramnya. Ya, ini gambar dari miniatur dan jalur tramnya. Yang ketiga, bagian penutup maket terbuat dari kaca. Bab 2, kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini,
Peneliti mengkaji tentang media pembelajaran sejarah, market, hasil belajar, dan sejarah tren. Kerangka berpikir, kerangka berpikir dimulai dari hasil belajar yang rendah yang disebabkan karena guru tidak maksimal dalam penggunaan media ajar. Dan dari permasalahan ini muncullah permasalahan yang selanjutnya, yaitu kondisi kelas yang tidak kondusif. Dari kondisi kelas yang tidak kondusif ini mempengaruhi siswa dalam hasil belajar yang rendah itu. Sehingga solusi peneliti pengembangan media ajar market trend yang diharapkan adalah meningkatnya hasil belajar. Ketiga, model pengembangan yang dipakai peneliti adalah ADI, analisis, desain, development, implement, dan evaluasi. Dalam analisis ini, peneliti menganalisis kebutuhan dengan mewawancara, observasi, dan pembangkaian angket. Pada desain ini, peneliti merancang desain produk. Di development ini atau pengembangan, peneliti melakukan pengembangan materi dengan cara penelitian, observasi, atau kajian sumber, dan pencarian data meliputi di perpusnas atau country. Untuk implement, untuk pertamanya peneliti dalam implementasi ini peneliti mengawali dengan menyampaikan pembelajaran yang akan disampaikan atau materi yang akan disampaikan berupa sejarah tren di Malang, dan selanjutnya pemakaian media market dalam pembelajaran tersebut. Yang terakhir adalah evaluasi. Dalam evaluasi ini, yaitu tahap terakhir dalam penelitian ini untuk mengetahui kelayakan dari produk dengan cara melakukan pretest. Yang melakukan pretest ini yaitu menggunakan ketika tidak memakai produk atau tidak memakai market dalam pembelajaran, dan lalu melakukan post-test sesudah pemakaian produk, dalam pembelajaran. Ya, ini gambar model ADI meliputi analisis, desain, develop, implement, dan evaluasi. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, angket, dan observasi. Wawancara kepada Bapak Imam Syafi'i selaku guru wajib SMA Negeri 1, guru pelajaran sejarah wajib SMA Negeri 1 Bulu Lawang Malang. Dalam wawancara ini, peneliti mencari kendala atau permasalahan yang ada dalam pembelajaran sejarah atau proses pembelajaran. Yang kedua, angket untuk mengetahui bagaimana kebutuhan siswa terhadap media atau ketertarikan terhadap materi. Dan dalam observasi ini, peneliti melihat bagaimana kondisi kelas dalam proses pembelajaran. Ya, instrumen penelitian meliputi ini: kisi-kisi angket, validasi untuk ahli media, aspek yang dinilai desain, yang indikatornya tampilan media menarik, media dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran, media kuat dan tidak rusak, dan lain-lain. Ini kisi-kisi angket validasi untuk ahli materi, meliputi isi materi, indikatornya kesesuaian materi dengan KIKD, ketepatan isi materi, dan aspek yang dinilai selanjutnya yaitu pembelajaran, meliputi indikator keakuratan media dengan materi yang diajarkan. Ini kisi-kisi angket validasi untuk guru, meliputi isi materi, indikatornya kesesuaian materi dengan KI dan KD. Aspek yang dinilai selanjutnya yaitu pembelajaran, meliputi indikator dampak penggunaan media terhadap pembelajaran sejarah, dan yang selanjutnya yaitu penyajian atau indikatornya teknik penyajian materi. Kisi-kisi angket validasi untuk siswa, yang pertama isi materi, indikatornya penggunaan bahasa dan istilah. Yang kedua media, indikatornya kejelasan produk berupa market, warna produk. Terusan aspek yang dinilai selanjutnya yaitu penyajian, indikatornya teknik penyajian. Aspek selanjutnya yaitu pembelajaran, meliputi respon peserta didik terhadap pembelajaran sejarah tersebut.
Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.